Om Swastiastu. Selamat petang, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Keputusan MK final, kaji dulu biaya pendidikan di sekolah swasta. Bijak mengolah sampah, jadikan sampah sebagai berkah. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadankarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi MK mengeluarkan keputusan agar pemerintah menggratiskan jenjang pendidikan SD dan SMP di negeri dan swasta. Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat dan pengamat pendidikan. Putusan MK sifatnya final dan wajib dilaksanakan perintah apapun caranya. Atas putusan MK ini, kalangan DPRD menilai kebijakan ini akan menjadi beban bagi pemerintah daerah Pemda Kabupaten Kota yang bertanggung jawab untuk jenjang SD dan SMP. Pengamat pendidikan yang juga mantan Kadistikpora Provinsi Bali, Ide Bagus Anom, saat ditemui di Gianyar Jumat 30 Mei 2025, menyambut positif putusan MK yang memerintahkan agar pendidikan dasar dari SD hingga SMP di sekolah swasta maupun negeri digratiskan. Putusan tersebut sebagai langkah progresif yang telah lama dinantikan masyarakat. Menurutnya, keputusan MK sejalan dengan tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan wajib sekolah 9 tahun. Putusan ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Namun pemerintah harus mengkaji secara komprehensif kondisi di lapangan, apakah dengan anggaran 20% sudah mampu membiayai pendidikan agar berjalan optimal. Kenyataannya dengan dana BOS dan lain-lain, sekolah punya keterbatasan. Oleh karena itu masih tetap ada subsidi silang, apalagi bagi sekolah swasta. Ditanya soal sekolah swasta yang dikelola orang asing, menurut Ide Bagus Anom, hal ini mesti dapat atensi dari pemerintah. Sebab mereka ini ingin memberi pelayanan berkualitas sehingga wajar mengenakan biaya pendidikan. Ya, kita seyogianya bijaksana dalam melaksanakan kondisi-kondisi real yang ada. Kalau dengan dana 20% saja, maka sudah punya keterbatasan yang luar biasa. Karena dengan dana BOS dan lain-lainnya itu, maka sekolah hanya bergerak pada sangat-sangat standar. Pada bagian lain, Ide Bagus Anom menyatakan kebijakan ini akan banyak membantu meringankan biaya pendidikan. Hanya saja perlu disiapkan anggaran yang besar untuk menutupi semua biaya sekolah di negeri dan swasta. Jika ini bisa dipenuhi, maka tak akan lagi ada dikotomi sekolah negeri dan swasta, sebab selama ini masyarakat cenderung memilih sekolah negeri karena relatif murah dan berkualitas. Swece Bali TV. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menanggapi putusan MK yang menetapkan pendidikan dasar 9 tahun gratis atau tidak dipungut biaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Abdul Muti menyatakan bahwa pemerintah belum bisa mengambil keputusan atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun begitu, Abdul Muti menegaskan akan segera membicarakan hal tersebut dengan kementerian terkait sambil menunggu arahan Presiden Prabowo. Hadirin disilakan duduk kembali. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam putusannya, MK menetapkan pendidikan wajib belajar 9 tahun gratis atau tidak dipungut biaya, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Menanggapi putusan MK tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa secara hukum putusan MK final dan mengikat. Namun bagaimana mengimplementasikan keputusan itu, pihaknya hingga saat ini masih melakukan analisis secara utuh keputusan tersebut dan mengkoordinasikan dengan kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan karena menyangkut anggaran atau pembiayaan. Sebagai pembantu Presiden, Abdul Muti menegaskan apapun keputusan pemerintah terkait putusan MK tersebut akan dijalankan sesuai petunjuk dan arahan dari Presiden Prabowo. Jadi
Kalau secara hukum, keputusan MK itu final and binding. Jadi keputusan yang memang paripurna dan mengikat. Sehingga tentu saja dalam kaitan hukum itu ya keputusan MK itu tidak bisa dirubah. Yang kedua, kami di kementerian sekarang sedang memulai proses menganalisis secara utuh keputusan MK itu, karena beberapa saya melihat ada yang ditulis di media itu, terutama di headline dan judul-judul di banyak media itu ternyata tidak sepenuhnya sama dengan isi dari keputusan MK yang kami sudah mulai analisis secara utuh. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana implementasi dari keputusan itu, tentu kami harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain dan terutama juga tentu saja dengan Kementerian Keuangan, dan saya kira juga karena kami ini juga menteri-menteri yang membantu Bapak Presiden, tentu juga kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden terkait dengan keputusan MK tersebut. Sebelumnya pada Selasa 27 Mei lalu, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui salinan putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal itu berlaku untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Sementara dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menilai rasa wajib belajar pada fase pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas yang hanya untuk sekolah negeri menimbulkan kesenjangan. Akibatnya ada keterbatasan daya tampung peserta didik di sekolah negeri hingga mengakibatkan anak didik terpaksa masuk di sekolah swasta. Permohonan uji materi ini diajukan oleh dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan. Julius Warti dan Krismadiasi melaporkan. Kuartir Ranting Kutai Selatan kembali menggelar Pesta Siaga tahun 2025 bertempat di lapangan SLB Negeri 1 Badung Jimbaran. Pesta Siaga berlangsung selama 1 hari, diikuti 322 peserta dari 7 gugus depan di Kecamatan Kutai Selatan. Pembukaan Pesta Siaga Kuartir Ranting Kutai Selatan tahun 2025 dihadiri para Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, Kamabigus, pembina, guru-guru, dan orang tua siswa. Menurut Ketua Panitia, I Gusti Ngurah Ketut Sukadana, Pesta Siaga 2025 mengambil tema sehat, singkatan dari sportif, edukatif, hebat, aktif, dan tangkas. Terdapat 10 kegiatan yang dilombakan dalam kegiatan ini, yakni Karnaval Budaya Nusantara, Lomba Kolose, Lomba memasang atribut pramuka, menjahit kancing baju, merakit gambar, lomba simpul, lomba sumpit bola, bakyak batok 1 tali, dan bazar siaga. Acara pembukaan Pesta Siaga Kuartir Ranting Kutai Selatan 2025 ditandai dengan pelepasan burung merpati. Pesta Siaga tahun 2025 ini diikuti oleh 7 gugus, masing-masing gugus 4 barung, yaitu masing-masing barung dari 6 orang. Jadi jumlah keseluruhan adalah 28 barung, 168 orang. Terus ada Kamabigus juga 61 orang, dan panitia 35 orang, sangga kerja dan DKR itu 15 orang. Jadi peserta Pesta Siaga tahun 2025 diikuti oleh
322 orang. Sementara itu, Ketua Harian Kuartir Ranting Kuta Selatan, Imade Sudarmo mengatakan, kegiatan pesta siaga ini bertujuan melatih diri dan mengembangkan bakat siswa dalam berkreativitas ke arah yang positif. Di samping itu, melalui kegiatan ini anak-anak juga bisa menjalin keakraban dengan anggota pramuka lain antar gugus di Kuta Selatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, bagaimana anak-anak peserta khususnya di siaga mereka bisa memanfaatkan momen ini, dan momentum ini sangat bagus untuk melatih diri, mengembangkan bakatnya untuk berkreativitas, karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia ada beberapa kegiatan yang intinya ini akan menjadi suatu semangat anak-anak untuk ke depan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif untuk kemajuan, khususnya kemajuan pramuka di Kuartir Kecamatan Kuta Selatan. Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan Karnaval Budaya Nusantara di mana peserta masing-masing gugus mengenakan beragam pakaian daerah sambil membawakan atraksi di hadapan Dewan Juri. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa, di tengah maraknya penggunaan gawai atau gadget di kalangan anak-anak, Gerakan Pramuka hadir sebagai oase kegiatan positif yang menawarkan segudang manfaat. Alih-alih terpaku pada layar ponsel, Pramuka mengajak anak-anak untuk berinteraksi dengan alam, mengembangkan keterampilan dan memperkuat karakter. Banyak keluhan dari orang tua siswa terkait susahnya menghentikan kebiasaan main gawai pada anak-anak. Untuk mengalihkan kebiasaan ini, anak-anak perlu dilibatkan pada kegiatan yang lebih melibatkan kegiatan fisik. Menurut Ketua Harian Kuartir Ranting Kuta Selatan, mengikuti Gerakan Pramuka bisa menjadi salah satu alternatif kegiatan yang positif bagi anak-anak. Berbagai kegiatan menarik yang ditawarkan Pramuka, mulai dari perkemahan, hiking, tali temali, hingga kegiatan sosial, secara tidak langsung mengurangi waktu anak-anak untuk bermain gawai. Interaksi langsung dengan teman sebaya dan pembina, tantangan fisik dan mental dalam setiap kegiatan, serta pembelajaran nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, kemandirian, dan gotong royong memberikan pengalaman yang jauh lebih kaya dan bermanfaat dibandingkan dengan dunia virtual. Manfaat dari kegiatan kepramukaan ini adalah banyak. Yang pertama, untuk melatih mereka secara motorik, gerak, dan melalui lomba-lomba, khususnya di pesta siaga di sini kan ada lomba-lomba yang sudah disiapkan oleh panitia untuk melatih gerak motorik mereka yang pertama, dan mereka akan merasa bangga ketika mereka bisa tampil di hadapan teman-temannya langsung, ya, dengan kemampuan mereka, kemampuan mereka langsung dia tampilkan, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi anak-anak. Di samping itu juga, dengan adanya tampil di depan anak-anak, ini juga melatih ya kepercayaan diri akan kembali, tidak hanya fokus kepada gadget yang sifatnya individualis, tetapi mereka bisa beradaptasi dan menjalin kerjasama persahabatan dengan teman yang lain. Dengan segudang manfaat yang ditawarkan, Gerakan Pramuka menjadi alternatif yang menarik dan positif bagi anak-anak untuk mengisi waktu luang mereka, sekaligus menjauhkan mereka dari potensi dampak negatif kecanduan gawai. Kegiatan di alam terbuka, interaksi sosial yang sehat, dan pembelajaran keterampilan hidup menjadikan Pramuka sebagai investasi berharga bagi perkembangan anak-anak. Eka Yana, Bali TV. Bijak mengolah sampah, jadikan sampah sebagai berkah. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.
M.Co, cat kayu dan besi. Loh, Nyai bengongen. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat kego? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene awake makatang, awake bemedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli. Langise ane jangan. Wah, sila lagi dunia nane ngorek TV semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahnya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Ini mana gitu? Ini kan senang apa lagi? Awaknya saya ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Oh beli. Baik. Pemirsa, berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi sampah di Bali. Salah satu solusi terbaik adalah dengan mampu mengolah sampah. Melibatkan pihak kampus untuk mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah bisa dijadikan solusi lainnya yang tentunya sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan sampah di Bali merupakan hal yang mesti mendapatkan perhatian. Tidak hanya oleh pihak pemerintah, tapi semua instansi mesti bekerja sama dalam pengolahan sampah. Salah satunya pihak perguruan tinggi melalui Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Program yang dijalankan bisa terkait pengolahan sampah. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi yang juga Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Profesor Ana Agung Gede Oka Wisnu Murti. Ia menegaskan jangan sampai sampah dianggap musibah, tapi harus mampu menjadikan sampah sebagai berkah melalui sentuhan teknologi pengolahan sampah. Kampus saya pikir adalah lembaga pendidikan yang memiliki Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dan pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Dari 3 dharma yang dilaksanakan, ada 2 dharma sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh kampus dalam rangka mengedukasi, yakni melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan kampus banyak sekali menghasilkan riset-riset yang berkaitan dengan sampah. Tetapi riset-riset ini ternyata belum terpublish dengan baik, belum terinformasikan dengan baik, sehingga melalui pengabdian masyarakat
kampus bisa melakukan edukasi termasuk pelatihan dan pengembangan teknologi pengolahan sampah yang baik. Ya. Nah, oleh karenanya saya pikir kampus menjadi pionir, ya, terdepan sebenarnya yang bisa mengedukasi masyarakat dalam hal bagaimana kita mengatasi permasalahan sampah. Berarti tentu harus berkolaborasi dengan berbagai macam komponen, apakah itu pemerintah, LSM, atau apa yang kita sebut dengan pentahelik tadi. Ya, kita berharap bagaimana jadikan sampah bukan musibah, tetapi jadikan sampah sebagai berkah melalui pengolahan sampah dengan sentuhan teknologi pengolahan sampah. Lebih lanjut dijelaskan pihak kampus bisa menjadi terdepan dalam mengatasi sampah dan bersinergi dengan masyarakat dan juga pemerintah. Desak Aryani, Bali TV. Suasana sejuk dan penuh semangat gotong royong terasa di Kebun Raya Gianyar saat ribuan bibit pohon ditanam secara serentak dalam rangka Hari Bakti ke-68 Kodam 9 Udayana. Kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan menandai kolaborasi lintas sektor di Bali. Penanaman pohon diikuti oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto, Kapolda Bali dan Rem 163 Wirasatya, serta seluruh pejabat TNI Polri dan jajaran Porkofimda. Gubernur Wayan Koster menyampaikan rasa syukur dan menekankan bahwa penanaman pohon adalah bentuk cinta tanah air yang sesungguhnya. Kegiatan ini bukan hanya rutinitas seremonial semata, tetapi juga pernyataan sikap kolektif untuk merawat bumi pertiwi dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Hutan dan pepohonan merupakan tiang penyangga kehidupan yang menyuplai oksigen, mengatur tata air, serta menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Bagi masyarakat Bali, hutan memiliki makna spiritual yang dalam sebagai pelindung kawasan suci dan penyedia sumber ramuan tradisional. Tumbuh-tumbuhan itu menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Selain untuk ekosistem alam, tumbuh-tumbuhan dalam berbagai jenis itu yang pertama adalah fungsinya untuk melancarkan oksigen yang menjadi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan dalam artian luas, dia menjadi sumber pangan. Karena kita butuh makan, butuh sayur-sayuran, butuh buah-buahan, butuh sumber pangan yang lainnya untuk kelangsungan kehidupan manusia. Jadi betapa pentingnya keberadaan tumbuh-tumbuhan ini. Karena itu memang ini harus ditanam, dirawat, dikembangkan secara cukup. Sementara itu, Pangdam 9 Udayana mengatakan penanaman pohon ini sejalan dengan program unggulan TNI Angkatan Darat bersama rakyat bersatu dengan alam untuk NKRI. Sekitar 19.000 bibit pohon ditanam secara serentak di seluruh Bali. Sebagai simbol harapan dan pertumbuhan, untuk itu pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian alam. Berkaitan dengan Hari Bakti ke-68 Kodam 9 Udayana, alhamdulillah dilaksanakan serentak di seluruh jajaran seluruh kodim di Provinsi Bali dan seluruh kabupaten. Kita laksanakan penanaman pohon serentak berjumlah 19.000 pohon dan beberapa jenis tanaman yang ditanam di seluruh Provinsi Bali. Ini selanjutnya program ini oleh Bapak Gubernur diinisiasi dengan baik dan akan ditindaklanjuti pemeliharaannya. Dalam kesempatan itu, Pangdam dan Gubernur Bali bersama seluruh Porkofimda melakukan video conference dengan Porkofimda di seluruh Bali, memastikan penanaman pohon serentak di masing-masing daerah berjalan sukses. Rahiswantara, Bali TV. Dalam rangka Hari Bakti ke-68 Kodam 9 Udayana, sebanyak 1.507 pohon ditanam di area Danau Tamblingan di Desa Munduk, Kecamatan Banjar Buleleng. Selain di Buleleng, penanaman serentak dilaksanakan pula di Kebun Raya Gianyar, Kabupaten Gianyar. Parikrama inucap taler medui tetujon pina ke Cina pengabdian dedikasi.
Kami akan segera kembali dengan informasi. Wayan Dire Arsana terpilih aklamasi menjadi Ketua PWI Provinsi Bali. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, Wayan Dire Arsana yang juga PLT Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bali periode 2024-2025 terpilih secara aklamasi pada konferensi PWI Provinsi Bali di Aula Lantai 2 Gedung PWI Bali Jumat 30 Mei 2025. Konferensi yang dibuka Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste berpesan untuk mendata wartawan dengan merata agar tidak ada wartawan abal-abal. Konferensi yang dibuka Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste ini diikuti oleh anggota PWI seluruh Bali yang telah memiliki kartu keanggotaan PWI Bali serta peninjau. Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste memberikan apresiasi kepada PWI Bali atas terselenggaranya konferensi Provinsi PWI Bali tahun 2025. Hal itu untuk membentuk kepengurusan PWI periode 2025-2030. Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik kegiatan ini, apalagi PWI Bali dan pemerintah Provinsi Bali telah bersinergi sejak dulu. Terlebih kini perkembangan media massa semakin beragam, untuk itu pihaknya akan tetap menyesuaikan kebutuhan pemerintah Provinsi Bali. Apalagi peningkatan kualitas SDM di PWI Bali diwujudkan dengan pelaksanaan uji kompetensi wartawan. Pria asal Pelage ini menegaskan pihaknya akan memfasilitasi Ketua PWI yang terpilih dengan Dinas Kominfo Bali untuk mendata wartawan di Bali secara menyeluruh agar tidak ada wartawan abal-abal. Dan kami akan fasilitasi nanti yang terpilih dengan Kominfo Bali agar wartawan-wartawan yang ada di Bali ini, di Pulau Bali ini betul-betul terdata semua. Jangan sampai ada wartawan yang abal-abal. Itu bisa fasilitasi dengan Kominfo. Maka sinergitas untuk membangun ini luar biasa. Selama ini yang kami tahu, PWI Bali ini ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan sebuah edukasi pada masyarakat yang lebih khusus lagi ada di Bali. Misal nih, ketika terjadi ada persoalan itu harus ditonjolkan agar biar tidak dilakukan oleh mereka ketika itu salah, dan recovery-nya pun itu sudah ditunjukkan kembali. Saya kira hal ini perlu kita sinergikan bersama-sama, karena kami pemerintah Provinsi Bali dan sudah koordinasi dengan Pak Gubernur atas perintah juga Pak Gubernur saya hadir hari ini. Kita juga sudah memberikan penyampaian Pak Gubernur, dan terima kasih kembali kepada teman-teman media, terutama insan pers ini memberikan dukungan selama ini, dan seterusnya harus bergandengan tangan. Setelah melalui sidang yang dipimpin Ketua Sidang Inyoman Wirate yang telah sesuai ketentuan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PWI sebagai diamanatkan Kongres ke-24 PWI di Bandung tahun 2023, Wayan Dire Arsana yang mencalonkan diri tunggal
terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Bali periode 2025-2030 bersama Dewan Kehormatan PWI Bali I Gusti Ngurah Dwi Karaputra. Usai terpilih, Ketua PWI Bali Wayan Dir Arsana mengucapkan terima kasih kepada anggota PWI yang telah memilih secara aklamasi, dan ke depan pihaknya memiliki 2 tugas pokok yang harus dikerjakan, yakni membangun kompetensi wartawan dan memikirkan kesejahteraan wartawan. Selanjutnya, membangun soliditas wartawan serta dengan semua organisasi wartawan. Ditegaskan, pendataan wartawan merupakan mandat yang harus dijalankan dan semua wartawan wajib memiliki kartu PWI. Pertama, saya selaku pribadi dan sebagai bagian dari PWI Bali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih saya secara aklamasi. Jadi ada 2 tugas pokok yang harus saya kerjakan adalah membangun kompetensi wartawan dan memikirkan kesejahteraannya. Kedua, membangun soliditas wartawan dan semua organisasi. Jadi program-program berbasis organisasi kita akan susun berikutnya bersama pengurus yang baru, sehingga bagaimana organisasi PWI itu bisa berjalan lebih dinamis, solid, dan bermanfaat bagi wartawan itu sendiri. Ya, tadi secara lisan dan ngobrol dengan Pak Wagub bahwa pendataan wartawan merupakan mandat yang harus saya lakukan. Dan Wagub berpesan semua wartawan yang menjadi anggota PWI akan didata dan punya kartu jelas yang akan dikeluarkan secara resmi gitu ya. Terpilihnya Dir Arsana ditandai dengan penyerahan bendera PWI Bali oleh Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat M. Haris Sadikin. Indrawan, Bali TV. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali, PHRI terus mendorong upaya promosi pariwisata. Promosi difokuskan pada pasar-pasar pariwisata potensial baru untuk mendatangkan turis lebih banyak ke Bali. Ketua PHRI Kabupaten Badung, Gusti Agung Rai Suryawijaya mengatakan, potensi pariwisata dunia setiap tahun mencapai 140 juta wisatawan. Angka ini sangat besar, maka dari itu PHRI akan terus mengencarkan promosi pariwisata. Hal ini dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui online dengan travel agent maupun offline dengan mengikuti expo dan pameran pariwisata dan sales mission ke berbagai negara. Hingga saat ini, negara dengan kunjungan tertinggi ke Bali, peringkat pertama adalah Australia, dan kedua berimbang antara India dan Cina, dan selanjutnya Eropa, Jepang, dan negara lainnya. Sementara target kunjungan wisatawan ke Bali mencapai 6,5 juta turis asing dan 10,5 juta wisatawan domestik. Kalau ini tercapai, tentunya akan membawa efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Rai Suryawijaya meminta seiring meningkatnya kunjungan turis ke Bali, pemerintah daerah Bali diharapkan segera melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah seperti kemacetan, kebersihan, infrastruktur, dan sampah. Kontribusi yang paling besar masih tetap adalah Australia. Kedua, sudah berimbang antara China dengan India, itu yang terjadi. Kemudian Eropa dan termasuk Amerika dan Jepang, Korea juga terus kita mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan kedatangan wisatawan untuk ke Bali, itu yang terjadi. Jangan lupa target daripada pemerintah provinsi Bali tahun 2025 ini adalah 6,5 juta untuk kunjungan wisatawan internasional dan domestiknya 10,5 juta. Itu yang terjadi. Nah, ini kalau bisa berhasil tentu akan bisa memberikan pertumbuhan daripada ekonomi di Bali ini bisa mencapai 5,5 sampai 5,8 atau sampai 6%. Riasa Bali TV. Kejagung buka peluang periksa Nadiem Makarim terkait kasus pengadaan Chromebook. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras per pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyusun sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijen selaku anggaran pengalihan di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Kejaksaan Agung Kejagung membuka peluang untuk memeriksa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Hal tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Hardy Siregar mengatakan Kejaksaan Agung atau Kejagung membuka peluang untuk memeriksa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Hal tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kapus Penkum memastikan bahwa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus akan memeriksa pihak-pihak yang dinilai dapat membuat terang tindak pidana korupsi ini. Diketahui Jampitsus Kejagung tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Kapus Penkum Kejagung mengatakan penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Jajaran Jampitsus melalui penyidik pada tanggal 20 Mei 2025 dengan surat perintah penyidikan nomor 38 dan seterusnya tanggal 20 Mei 2025 telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Kemendikbudristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023. Nah, bagaimana kasus posisi singkatnya? Jadi dalam perkara ini diduga ada persekongkolan atau permufakatan jahat dari berbagai pihak dengan cara apa? Mengarahkan kepada tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan peralatan TIK. Ini terkait dengan teknologi kependidikan Nah, supaya apa? Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa, 2 pelaku pencurian menyasar tempat kos dilumpuhkan dengan timah panas yang bersarang pada kakinya. Aksinya terbilang nekat dengan berbekal pisau sangkur apabila dipergoki korbannya. Polisi meringkus MC 50 tahun asal Sumbawa dan UA 45 tahun asal Sumbawa Barat di wilayah Pelabuhan Lembar Mataram. Aksi pencurian diketahui berawal saat korban yang kos di Jalan Pratama, lingkungan Celuk Benoa, Kuta Selatan, pulang kerja sekitar pukul 19.30 WITA. Korban melihat bahwa jendela kosnya terbuka, kamar yang berantakan dan kondisi jendela sudah rusak karena dicongkel. Barang-barang berharga korban juga raib. Mengetahui hal tersebut, korban melaporkan ke Polsek Kuta Selatan. Tim unit Reskrim Polsek Kuta Selatan dipimpin Kanit Reskrim mendatangi TKP mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku. Diduga pelaku telah meninggalkan Bali menuju ke Lombok. Kemudian tim dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kuta Selatan dan Kanit Jatanras Polresta Denpasar melakukan pengejaran hingga wilayah Pelabuhan Lembar Mataram. Saat tim mendapat keberadaan para pelaku dan akan melakukan penangkapan, pelaku berusaha melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur sehingga diamankan. Kedua pelaku mengakui perbuatannya melakukan pencurian dan satu pelaku yang berinisial UA adalah residivis. UA pernah ditahan di LP Kerobokan dengan perkara pencurian pemberatan pada tahun 2017. Modusnya masuk ke dalam kos korban dengan mencongkel jendela menggunakan obeng dan linggis, serta pelaku juga membawa tang dan pisau sangkur. Nah, dari pengakuan pelaku sampai saat ini baru 2 TKP. Jadi di Kuta Selatan dan di wilayah dan Pasar Barat juga ada TKP-nya. Jadi modus pelaku dengan cara mencongkel jendela. Jadi pelaku membawa perlengkapan untuk mencongkel jendela seperti obeng, linggis, tang, bahkan pelaku juga membawa sajam ya, jenis sangkur untuk antisipasi kalau ada penyerangan terhadap pelaku pun tidak segan-segan untuk mengeksekusi korbannya. Jadi pelaku bergerak berdua, mereka random. Jadi melihat ada tempat yang kos-kosan yang dia lihat kosong, langsung mereka datang masuk ke kos-kosan untuk mencongkel kos-kosan tersebut. Jadi satu orang ada yang mengeksekusi mencongkel jendela di kos-kosan, satu lagi ada yang standby di motor untuk mantau situasi. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Hercules temui Sutioso untuk meminta maaf. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah di mana saja. Top up saldo. Belanja sesukamu. Bali Pay.
Rahina. Sudah dite pasti kesempatan. Iya, renyalah 2:30 ngatos papat Bali TV. Pemirsa, Ketua Umum GRIP Jaya, Hercules Rosaria Marshall, bertemu Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Hercules menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas pernyataannya yang sempat menyinggung perasaan Sutioso. Ketua Umum GRIP Jaya Hercules Rosaria Marshall bertemu Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Hercules menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas pernyataannya yang sempat menyinggung perasaan Sutioso. Ia juga menyerahkan kain adat Timor Leste sebagai permintaan maaf secara adat Timor Leste yang diterima dengan baik oleh Sutioso. Ia menambahkan ucapan tersebut merupakan spontanitas dan bersyukur Sutioso berkenan menerima permintaan maafnya. Selain kepada Sutioso, Hercules juga menyampaikan permintaan maaf kepada istri, cucu, anak, dan seluruh keluarga besar Sutioso. Kepada ibu, kepada anak-anak bapak, maupun semua cucu-cucunya kami minta maaf sebesar-besarnya. Mohon permohonan maaf kami sebagai kami bagian dari anak bapak. Terima kasih Bapak. Sementara itu, Sutioso mengaku tak menyimpan sakit hati. Baginya kekhilafan Hercules adalah bagian dari dinamika kehidupan. Dari Jakarta, Julius Suhate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dalam rangka menyambut Puja Wali ke-63, umat Hindu Sukaduka Banjar Tangerang menggelar senam dan yoga bersama di Pura Agung Kertajaya Tangerang. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan umat Hindu selalu menjaga kesehatan fisik serta nantinya pada puncak karya Puja Wali mereka berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Berlokasi di Pura Agung Kertajaya Tangerang dalam rangka menyambut Puja Wali yang ke-63, umat Hindu Sukaduka Banjar Tangerang menggelar kegiatan senam dan yoga bersama. Salah satu ketua panitia Puja Wali yang ke-63 Pura Agung Kertajaya Tangerang, Imade Arta, mengatakan senam menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, termasuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang, melatih daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi jantung, mengurangi stres, dan meningkatkan mood. Selain itu, senam juga dapat meningkatkan fleksibilitas, koordinasi dan keseimbangan tubuh, serta meningkatkan kemampuan kognitif dan konsentrasi. Sementara yoga menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Ini termasuk peningkatan fleksibilitas, kekuatan, keseimbangan, dan pernafasan, serta pengurangan stres. Yoga juga dapat membantu dalam mengatasi nyeri punggung, kram perut saat menstruasi, dan berbagai kondisi kesehatan lainnya. Untuk itu, Imade Arta berharap umat Hindu selalu menjaga kesehatan fisik, serta nantinya puncak karya Puja Wali dalam keadaan sehat dan bahagia. Sesi olahraga ini adalah bagian dari 4 olah yang dicanangkan oleh panitia Puja Wali ke-63. Jadi selain olah spiritual, olah rasio, olah rasa, nah ini kita sekarang masuk ke sesi olahraga. Karena apapun yang namanya aktivitas, kalau badan sehat, pikiran menjadi ikut sehat, mensana incorporisano, maka kita akan bisa melakukan aktivitas yang lainnya dengan baik dan lancar. Nah, semoga dengan konsep life balance melalui 4 olah, kegiatan senam dan yoga ini bisa berkolaborasi dengan tujuan apa? Beberapa penggemar senam semoga menjadi dan bergeser menjadi penggemar yoga yang notabene sebelumnya sedikit peminatnya. Sesuai undangan kami, rata-rata perwakilan dari Tempe sebanyak Tangerang itu hadir. Ada yang hadir 10 orang, ada yang 2 orang. Tapi esensinya bahwa kebersamaan kita untuk melakukan kegiatan yang tidak melulu sosial keagamaan, tapi
dikombin dengan kegiatan olahraga juga mendapat sambutan yang positif dari semua umat Banjar Tangerang. Dari Tangerang, Juli Suwatu dan Ketut Sumadiase melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minyak Kapun Gandapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang, pamit undur, selamat malam, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.